情報からの突風。終わりは我らの手の中。あれが時計か？でかすぎんだろ。ふざけのトレーニングになるんだそうだぜ。いけ、もう一息だ。おい、カイト！助けてくれ！かりそめの姿を捨て、今ここに。なやつの口車には乗らないから。ごめんなさい。Oke guys, seperti yang udah kita tahu dari part sebelumnya, di saat para anggota Fairy Tail berhasil mendapatkan seluruh bagian dari jam tangan tanpa batas, mendadak semua orang termasuk kita nih dikasih kejutan dengan kedatangan Ora-Ora Geng yang terbentuk lagi. Jam tanpa batas yang direbut dari tangan Fairy Tail oleh Ora-Ora Geng ternyata adalah jam sihir berbahaya yang bisa menyebabkan kehancuran. Waduh, kelanjutannya gimana nih ya? Kita cari tahu jawabannya yuk di sini. Tapi sebelum nonton jangan lupa untuk di like, subscribe dan aktifin juga loncengnya, oke? Mari sama-sama kita menuju pembahasan alur cerita Fairy Tail part 34. Tambul aja koy! Ribuan Orient Senses yang telah berhasil mendapatkan jam tanpa batas segera menyusun rencana lanjutan selanjutnya, yaitu menonaktifkan segel dengan sesuatu bernama Antiling. Menurut mereka jika seluruh segel sudah lenyap, maka mimpi buruk yang mereka tuju akan tercapai. Sementara itu Natsu dan kawan-kawan rupanya kembali terlebih dahulu ke Guild Fairy Tail untuk melaporkan keadaan saat itu kepada Mako. Di sana, Lucy jadi semakin bertanya-tanya tentang tujuan ayahnya memberikan benda berbahaya seperti jam tanpa batas itu kepadanya. Di saat seperti itu Regent Tribe untungnya udah pulang dari guild dan dapat segera bergabung ke dalam misi untuk merebut kembali jam tanpa batas dari tangan Ora-Ora Geng. Tak lama kemudian terlihat Kinana terbangun dari tidurnya tapi dengan keadaan seperti dikendalikan oleh sesuatu. Saat sampai di lantai dasar guild, Kinana mulai menuliskan sesuatu dalam huruf Potamelian kuno, sama seperti huruf yang ada di jam tanpa batas dan seperti membentuk kalimat tertentu. 週末をもたらすにはティナナはね、長いこと呪いをかけられてたんだって。 Dalam tulisan itu tertulis bahwa Will Neville, sang penulis buku dongeng kunci surga berbintang, ternyata adalah seorang penyihir arwah dan memiliki banyak murid. Dia juga dulunya adalah penganut Zentopia tapi keluar dari gereja karena suatu alasan. Setelah Neville meninggal, murid-muridnya berpencar dan tidak pernah diketahui lagi keberadaannya. Hal seperti itu tidak pernah tercantum dalam buku pengetahuan apapun yang ada saat ini. Karena semakin memusingkan, akhirnya segeralah dibentuk tim yang akan mengarah ke gereja-gereja yang diduga akan menjadi incaran Ora-Ora Geng selanjutnya. Dengan bantuan ramalan Kana, beberapa tim pun mulai terbentuk. 上出来。オラシオンセイスが次にどこを狙うか見えた。相性いい感じになってると思うよ。 Di luar guild terlihat Gildat dan Lucky yang sedang menjalankan misi dari Mako untuk menginvestigasi kampung halaman Mikkel yang sepertinya sudah jadi kampung terabaikan. Kita beralih ke Zentopia, di mana Legion Corps diberikan tugas lain oleh Kardinal Rapoan. Meski tugasnya mencurigakan, para anggota Legion Corps yang setia dengan ajaran Zentopia tidak mampu menanyakan apapun, kecuali Dan yang sempat bertanya akan sesuatu namun tidak diberi jawaban memuaskan. Tugas mereka semakin mencurigakan karena Rapoan mengutus seseorang yang bernama Gatman Kubrick yang merupakan orang berbahaya. Tapi para anggota di sana tidak bisa mempertanyakan alasannya karena akan dianggap mempertanyakan ajaran Zentopia. Di sana Dan hanya bisa meminta agar Koko dibebaskan setelah mereka menyelesaikan misi. Setelahnya Rapoan menemui Lahar yang memang sengaja datang ke sana untuk menginvestigasi gereja Zentopia karena kecurigaannya mengenai keterlibatan salah satu anggota di sana untuk membantu Ora-Ora kabur dari penjara Dewan Sihir. Tapi Rapoan langsung saja berkata bahwa kehadiran Lahar tidak dibutuhkan dan kecurigaannya hanyalah hal yang sia-sia. Di ruang yang berbeda, terlihat Koko yang dikurung dalam penjara bersama seorang pastor yang menjadi satu-satunya korban selamat saat penyerangan gereja. Tak lama setelahnya Koko menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Rapoan menyiksa pastor itu karena tetap memilih untuk tutup mulutnya. Kita beranjak kembali kepada Lahar yang menuju ke suatu tempat setelah pergi dari Zentopia. Rupanya dia hendak meminta bantuan dari Drambat yang kini berubah jadi gelandang pemabuk setelah keluar dari pasukan pertahanan Dewan Sihir karena rasa bersalahnya akibat meninggalkan Wendy dan anggota Fairy Tail lainnya saat insiden di Tenrojima. Masih ingat kan?
Di lain sisi, Gildat dan Lucky menghampiri sebuah bangunan gereja terpencil di sana dan masuk secara diam-diam ke dalam karena tidak mendapatkan izin. Di sana mereka mendapatkan sebuah fakta mencengangkan mengenai orang-orang di gereja saat mereka dihadang. いい加減にしやがれて ゼントピアの奴ら何を考えて Pada saat yang bersamaan, tim Fairy Tail yang sudah dibagi karena beberapa waktu itu telah meluncur ke masing-masing lokasi yang sudah ditentukan. Di sana tentunya mereka sudah disambut oleh masing-masing musuh yang ditemui. Seperti tim Natsu yang kini tengah dihadang oleh salah satu anggota orang-orang yang ingin menghancurkan gereja di sana, yaitu bernama Jackpot. Bayro juga ada di sana tapi hanya memperhatikan pertarungan mereka dari jauh sambil menunggu kesempatan. って凄んでないであの機械お化けをなんとかして。チームワークどころかこれじゃ Kesulitan pun terjadi di setiap tim. Hal itu juga berlaku kepada tim lain, seperti Wendy Bixlow yang kini juga kesulitan menghadapi Erigor yang menghadang mereka. Erigor yang dapat mengendalikan cuaca bahkan mampu membuat Bixlow terpojok. 情報からの突風 Kesulitan yang sama juga terjadi kepada Gajel dan Juvia. Setelah Juvia mengeluh soal dirinya yang tidak berpasangan dengan Grey, mereka dikejutkan dengan pemandangan gereja yang telah terbakar dan kehadiran Mary Hooks serta Kubrick yang ternyata menjadi pelaku pembakaran. Loh, mereka penganut Gentopia kok malah saling bakar gereja ya? なんだ やめ てめえはお二人とも大変 Sementara itu terjadi, tim Exit di sana tengah bersantai sebelum dihampiri oleh Samuel yang mengatakan bahwa dia memperhitungkan keadaan ke depannya akan menjadi semakin kacau. Samuel juga mengatakan jika ajaran Gentopia saat ini sudah berada di jalur yang salah. Kembali kepada Lahar dan Drambart yang kini tengah mencari keberadaan suatu gereja sambil mencari tahu tentang identitas para korban. Saat sampai di sana mereka melihat seorang gadis bernama Kaca, seorang penyihir arwah yang sangat mirip dengan Wendy dan membuat Drambart terkenang kembali akan rasa bersalahnya. Di saat seperti itu mendadak mereka dikejutkan dengan kedatangan Rex yang mengincar Kaca. Langsung saja dengan sekuat tenaga Drambart menghadang Rex dan menyuruh Lahar untuk membawa kabur Kaca ke tempat aman. 見え早すぎごめんね Di bawah sebuah pohon yang besar, Kaca menyampaikan tujuan asli orang-orang geng bukan spesifik menghancurkan gereja-gereja, tapi untuk menghancurkan sebuah segel menggunakan anti-link. Dan ternyata Kaca adalah keturunan dari murid Neville yang secara turun-temurun mendapatkan mantra di tubuhnya untuk menjaga segel jam tanpa batas. Rupanya itulah yang diincar orang-orang geng, yaitu para penyihir arwah yang berhubungan dengan Neville. Tak lama setelahnya Rex yang berhasil mengalahkan Drambart segera mengarah anti-link kepada Kaca. Dan walau Drambart menjadikan tubuhnya sebagai tameng dari serangan Rex, pada akhirnya tetap saja mantra segel di tubuh Kaca lenyap. Setelahnya Rex segera pergi dan Kaca yang mantra di tubuhnya lenyap juga otomatis kehilangan kekuatan sihirnya, menjadikan Nico sang arwah yang selalu menemaninya perlahan lenyap ke dalam dunia arwah dan tidak akan bisa dipanggil lagi oleh Kaca. Drambart kembali merasa bersalah, tapi kemudian dia bangkit kembali setelah Kaca berterima kasih karena Drambart sudah melindungi nyawanya. Di sisi lain, tim Nafsu yang masih kepusingan karena tidak kunjung bisa dihajar Jackpot mulai merasakan sesuatu yang aneh, terutama Lucy. Lucy merasa bahwa tim yang dibentuk karena seperti sengaja menaruh orang-orang dengan kemampuan bertolak belakang atau orang-orang yang susah untuk bekerja sama. Dan di waktu yang tak berbeda jauh, Gildat serta Lucky menemukan seseorang yang terbaring koma di dalam sebuah ruangan sempit, sekaligus menemukan fakta yang mencengangkan. Rupanya yang terbaring di sana adalah seorang bernama Michael Lobster. Jadi, yang selama ini bersama Lucy berarti siapa dong? Mereka berdua segera membawa udang lobster asli untuk dirawat di rumah sakit terdekat dan mengabarkan tentang penemuan mereka kepada Warren dan anggota lain di Guild Fairy Tail. Di saat seperti itu, keberadaan Miknek di makam bawah tanah sudah diketahui dan langsung saja Biska serta Arzak bergerak menuju ke sana. Sayangnya tim Natsu yang ada misal palsu di sana tidak dapat mendengar pesan telepati Warren yang dikirim melalui kartu Kana. Di saat seperti itu, Jackpot berhasil menghancurkan gereja di sana dan menyerang penyihir arwah yang bersembunyi menggunakan anti-link. Melihat hal itu, Bayro langsung saja
menyerang ke arah Jackpot. Tapi anehnya Jackpot tahu misi yang diberikan oleh Bairo dan menyuruhnya untuk tetap fokus pada hal tersebut. Akhirnya Bairo menggunakan sihir pembatalan kepada Jackpot agar Natsu dapat menyerang sang musuh. Pertarungan tim Erza versus Cobra juga masih terjadi dan tetap berat sebelah meski tim Erza unggul dalam jumlah. Di saat-saat pertarungan mereka, Erza mengingatkan Cobra bahwa semua orang pasti memiliki saat-saat kehilangan yang membuat hati mereka sakit. Tapi seharusnya dari rasa sakit itu mereka bisa bangkit lagi. Setelahnya, Cobra yang terlalu sibuk melawan Erza mengingat kembali misinya dan segera menyerang ke arah gereja di sana. Sayangnya tim Erza tidak dapat menghentikan itu. Mereka melihat penampakan pasukan penjaga gereja yang terkapar, serta penyihir arwah yang berubah kulitnya menjadi kekuningan dan mengeras. Tim Grey di lain tempat juga tidak dapat menghentikan aksi Angel untuk melenyapkan segel di tubuh penyihir arwah karena mereka semua dapat dikalahkan oleh kekuatan Angel. Sementara itu, di tempat Gajal dan Juvia berada, Kubrick masih terus saja melancarkan serangan sihir peledak kekuatan ke arah mereka berdua berkali-kali sambil tertawa. Tentu saja Gajal dan Juvia yang sudah jadi anggota Fairy Tail otomatis jadi orang yang keras hulu. Meski diserang berkali-kali, mereka berdua tetap bangkit lagi dan bangkit lagi dan bangkit lagi, bersiap menyerang sang musuh kembali. Beralih lagi ke tempat Wendy dan Big Slow yang kini sedang menginterogasi Erigor yang sudah kembali ingatannya. Erigor mengakui dirinya sudah dimasuki oleh sesuatu mimpi buruk sampai akhirnya ingatannya ikut dikendalikan. Wendy juga sadar bahwa karena secara tak sadar juga dikendalikan oleh musuh untuk membuat tim yang salah saat itu. Dan pada makam bawah tanah, Al dan Biska langsung saja menyerang ke arah Midnight yang mereka lihat di sana. Tapi meski sudah menyerang dengan rencana matang, Midnight tetap dapat menaklukkan mereka berdua dalam waktu yang singkat dan membuka segel dari tengkorak Will Neville. Langsung saja penampakan sesungguhnya jam tanpa batas muncul, seiring dengan teriakan Uskup Agung Gentopia yang mengatakan kiamat ada di tangannya. Di saat seperti itu akhirnya Bairo mengungkapkan bahwa misinya adalah untuk membawa Lucy. Lucy rupanya benar-benar diincar karena dirinya merupakan penyihir arwah. Mendadak tongkat milik orang-orang geng yang ternyata bernama Klodoa keluar dari dalam tubuh Jackpot untuk menyuruh Bairo membawa Lucy serta mengungkapkan identitas asli Michelle palsu sebagai anggota orang-orang geng juga. なやつの口車には乗らないから。ごめんなさい。私は神聖オラシオン聖室の一人。 Lucy tentu saja diserang rasa shock karena tidak percaya bahwa Michelle yang selama ini dia percayai ternyata adalah anggota orang-orang geng bernama Imitesia. Imitesia menghajar Natsu dengan mudahnya hingga pingsan saat laki-laki berambut pink itu hendak melindungi Lucy. Setelahnya, dia membuat Lucy pingsan untuk dibawa ke dalam jam tanpa batas. Elfman yang berhasil menyelamatkan dirinya segera melaporkan penculikan Natsu dan Lucy kepada anggota Fairy Tail lainnya. Di saat mereka diserang rasa frustasi karena gagal menghentikan perbuatan orang-orang geng, mendadak para arkeolog yang kita lihat di part sebelumnya muncul. Rupanya Jean-Luc adalah cicit dari Neville yang diberi tugas untuk menjaga bagian dari jam tanpa batas dan berteman dengan mendiang ayah Lucy sekaligus bekerja sama untuk menjaga bagian-bagian jam itu. Dirinya pun menawarkan bantuan seraya meminta Fairy Tail untuk menghentikan jam tanpa batas itu. Menjelaskan kekuatan jam tanpa batas dapat membawa kehancuran dunia karena sihir manipulasi waktunya, Jean-Luc juga memberikan Erza sebuah senjata besar yang diyakini dapat membantunya untuk menghancurkan bagian-bagian yang menjadi penyambung jam tanpa batas di sana. Tak lama kemudian bantuan lainnya datang dari Blue Pegasus yang terbang menggunakan Christina setelah dipanggil oleh Kana. Saat mereka sudah di dalam Christina, mendadak Rex datang dan menyerang kapal tersebut. Mirigen dan Elfman berusaha menghadangnya tapi dengan mudah ditepis oleh Rex. Sebelum akhirnya Mirigen berubah jadi Satan Sol agar bisa mengimbangi pergerakan Rex.
beralih ke Natsu yang rupanya dibawa ke Zentopia dan dijebloskan ke penjara bersama dengan geng goyang bokong. Karena terburu-buru akibat rasa khawatirnya terhadap Lucy, Natsu tidak menyadari bahwa sel kurungan di penjara itu dapat melenyapkan kekuatan sihir. Setelah diberitahu bahwa alasan geng goyang bokong ada di sana karena menyusup ke bangunan Zentopia, Natsu dan mereka segera membuat rencana agar dapat keluar dari penjara itu menggunakan kemampuan khas geng goyang bokong. 酒のトレーニングになるんだそうだぜ。行け、もう一息だ。おーい、カンタ助けてくれ。言われなくても。 Di saat Natsu berlari mencari keberadaan Lucy, Koko yang ada di sana memanggilnya dan meminta Natsu untuk mengizinkannya ikut bersamanya agar dapat menghentikan jam tanpa batas. Sementara di tempat lain, Lucy yang kini ditahan Brand dan Imetesia diberitahu bahwa kekuatan Lucy akan dapat membawa mereka menuju kehancuran yang sesungguhnya. Lucy masih tidak menyangka bahwa Imetesia adalah seorang pengkhianat. Bersamaan dengan Lucy yang kehilangan kesadarannya perlahan, Rapawan diberitahu bahwa tentang kaburnya Natsu dari penjara dan mengatakan bahwa Natsu sudah terlambat karena kini mimpi buruk sesungguhnya sudah dimulai. Dan alur cerita anime Fairy Tail Part 34 ini pun mengelusikan. Waduh, Lucy ini kayaknya kelihatan lemah tapi OP juga ya. Dari season 1 kok jadi incaran terus ini si Lucy. Memang blonde itu meresahkan ya, wangi gitu. Seperti biasa jangan lupa untuk di like, subscribe, dan aktifin juga loncengnya. Oke, Ginasis pamit dulu, bye-bye.